Salam sejahtera buat semuanya. Selamat datang di Gema Suara Iman. Saya berdoa untuk kita semua agar Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Kali ini kita bersama-sama akan mendengarkan ulasan tentang Surya Paloh bicara Ustadz dan kafir. Sahabat Suara Iman, di dunia ini kuasa jahat, kuasa iblis tidak akan pernah berhenti mendorong manusia ke dalam kegelapan. Di tengah situasi bangsa Indonesia yang sedang sulit sekarang ini, kuasa jahat itu akan semakin mudah mempengaruhi pikiran manusia. Untuk kepentingan pribadinya, manusia tega saling menyakiti, bahkan saling menghakimi. Ingat Matius 7 ayat 1. Yesus mengatakan, "Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi." Tapi kita umat manusia seringkali mengabaikan firman-firman Tuhan. Katanya ada seorang ustadz yang menyakiti perasaan orang lain, mempengaruhi pikiran umat, dan seolah-olah dirinya menjadi hakim neraka dan memvonis orang masuk neraka. Surya Paloh, seorang tokoh nasional yang kita kenal, mengungkapkan hal ini dalam video berikut. Jadi kita memang harus berterima kasih kalau ada ustadz kita, ulama kita seperti Dasat Latif ini. Indonesia memerlukan dasar yang banyak, bukan satu. Kenapa saya katakan begitu? Kita simak pikiran-pikirannya. Kita dengar ajakannya. Indonesia membutuhkan itu. Ajakan-ajakan yang memberikan kesejukan hati. Ajakan yang memberikan rasa optimisme. Dan sedikit banyaknya juga mengandung humoris. Membuat jiwa kita hidup. Tapi ketika sebaliknya, Ustadz hanya menghakimin kita, kamu akan masuk neraka, pasti masuk neraka, kita pun lemas. Apa ini Ustadz ini bisa memveto mengajak kita untuk masuk neraka? Siapa dia? Membuat terminologi definisi Islam itu adalah Islam yang harus mampu untuk mengusir para kafir. Jangan dekat-dekat, tidak boleh bergaul, tidak boleh bersalaman karena itu lain agama dengan kamu. Aduh, hancurlah hati kita. Ini permasalahan kita. Tuduhan-tuduhan yang penuh dengan sinisme, cynical, propaganda-propaganda yang negatif. Ini yang kita makan sehari-hari melalui kemampuan, kemajuan teknologi yang kita serap dalam praktek kehidupan keseharian kita. Dengan mempergunakan sosial media misalnya. Jadi ini adalah problematik kita sebagai satu bangsa. Maka diperlukan upaya yang terus-menerus. Kita mengerti kekesalan Surya Paloh akan tingkah laku atau perkataan Ustadz itu. Pernyataan-pernyataan Ustadz seperti yang dikatakan Surya Paloh tadi, yang mengatakan menghakimi orang masuk neraka, menentukan siapa orang yang akan masuk neraka, mengusir kafir, tidak boleh bergaul, tidak boleh bersalaman dengan orang yang beda agama, tentu tidak pantas diucapkan di tengah-tengah masyarakat yang majemuk ini. Karena perkataan-perkataan seperti itu dapat menciptakan ketidakharmonisan sesama anak bangsa. Menciptakan cara berpikir umat yang keliru atau salah. Seandainya seorang presiden, seandainya ada 10 orang menteri, seandainya ada 3 orang ketua umum partai, seandainya ada 10% anggota DPR,
yang berani berbicara seperti Surya Paloh, Indonesia akan damai. Indonesia akan maju. Kalau Indonesia damai, rakyat berpikir dengan tenang, bekerja dengan tenang, pemerintah akan bekerja dengan benar. Pemerintah yang bekerja dengan benar akan mampu menciptakan lapangan pekerjaan untuk rakyat. Rakyat tidak perlu harus pergi ke luar negeri menjadi TKI. Negara damai, minat investor akan bertambah. Jika ini terjadi, kurang dari 20 tahun, Indonesia akan menjadi negara terkemuka di Asia Tenggara, jauh dari kemiskinan. Surya Paloh sebagai seorang muslim yang taat dan seorang tokoh nasional, wajar merasa kesal melihat tingkah laku orang yang dapat memicu timbulnya konflik sosial, bahkan mungkin tindakan radikal dengan dalih ajaran agama. Kalau ada pernyataan-pernyataan orang seperti itu, bukan hanya sekedar melukai perasaan umat beragama lain yang dikatakan kafir. Umat non-muslim memang akan merasa dinistakan, merasa direndahkan. Tapi bahaya yang lebih besar adalah bagi umat muslim sendiri. Bagi umat muslim yang percaya dengan ucapan orang itu, akan melakukan perbuatan seperti yang dikatakan orang itu. Dia akan mengusir atau membenci orang yang beda agama, tidak mau bergaul, tidak mau bersalaman dengan orang yang beda agama. Orang yang berpikiran dan mengatakan seperti ustadz itu, seolah-olah dia telah menjadi hakim neraka, mendahului Allah, mengambil hak Allah dengan menetapkan siapa yang akan masuk neraka dan siapa masuk surga. Bukankah hanya Allah yang berhak menentukan siapa yang akan masuk neraka atau surga? Orang itu juga menyesatkan umat dengan mengajarkan agar mengusir atau membenci orang yang beda agama. Saudaraku umat muslim, apakah kamu akan mengusir sahabatmu atau saudaramu yang beda agama? Bukankah pernyataan itu terlalu berlebihan? Tetapi inilah kenyataan yang ada di hadapan kita sekarang ini. Hal yang memprihatinkan bagi kita sekarang adalah bahwa ada juga tokoh-tokoh nasional yang ikut-ikutan mendukung atau membela tindakan-tindakan semacam itu. Seandainya ada tokoh-tokoh nasional lainnya yang berani berbicara mendukung Surya Paloh, niscaya negara kita ini akan bergerak ke arah yang lebih maju. Saudara, sahabat Suara Iman, mari kita berdoa agar orang-orang seperti yang dikatakan Surya Paloh ini bisa menyadari semua yang dilakukannya selama ini. Mereka juga manusia seperti kita yang bisa melakukan kesalahan. Jangan marah kepada mereka, apalagi membenci. Kasih tidak pernah marah. Kasih tidak pernah membenci. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Terima kasih sudah menyaksikan. Tuhan Yesus menyertai kita semua.